Tapi yang pasti catatan penting di pertandingan di Sydney ini adalah pertandingan yang menurut gue banyak hal yang harus dicatat, terutama lini belakang. Iya, betul. Dua gol awal itu dua-duanya murni kesalahan kita. Iya. Yang satu pasti jelas lah Nathan melakukan pelanggaran dan tapi kalau nggak dilanggar juga pemain yang berbahaya juga. Iya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kembali akhirnya bersama Esti Nersistu dengan perasaan yang bercampur aduk. Aduh, debut pahit Patrick Kluivert. Kita saksikan. Debut tidak baik Patrick Kluivert. Dan James. Siapa lagi? Si Emil enggak, Joe enggak. Ya tiga itu ya. Tapi Ole ngegolin. Dan istimewa golnya Is. Iya benar istimewa. Tapi yang pasti memang kita harus mengakui keunggulan Australia. Yes. Ya ini akhirnya kita disuruh menginjak bumi lagi. Iya kan? Ibaratnya kan nggak usah disebut king-kingan lah. Iya, gitu. Karena kan ibaratnya kan sebelum pertandingannya kayaknya wah, terglorifikasi banget. Yes. Terglorifikasi banget karena kita pede banget dengan susunan pemain, staf pelatih yang katanya keren, terbaik, tapi ternyata kalahnya telak. Dan menurut gue banyak hal yang jadi catatan ya. Jadi catatan artinya ketika kita butuh pemain-pemain yang seharusnya menjadi solusi, itu kita tidak punyai, tidak dibawa. Nah, itu menurut gue yang agak gue sedikit sesalin. Misalnya nih kita butuh pemain, ini kan Australia tinggi-tinggi semua nih pemainnya ya. Kita butuh pemain-pemain yang kecil, yang gesit, cepat. Nyaris nggak ada di bangku cadangan gitu. Jadi menurut gue ini juga untuk mengubah situasi gitu. Contoh misalnya tanpa mengungkit-ungkit bahwa veto itu adalah milik pelatih gitu. Yance Sayuri atau Yakob Sayuri, pokoknya Sayuri bersaudara, atau minimal pemain sekelas Sadil Ramdhani gitu yang tiba-tiba bisa mengubah lawan yang pemain-pemain tinggi ini kebingungan. Terlepas kita memang sudah tertinggal banyak gol di pertandingan itu, tapi hal-hal seperti itu menurut gue penting buat tim kita, buat tim Indonesia, dan itu sebenarnya kan sudah turun temurun budaya dalam kutip di sepak bola di timnas kita, pemain-pemain seperti itu solutif yang tiba-tiba menusuk, yang merepotkan pemain-pemain besar gitu-gitu loh. Maksudnya itu di bangku cadangan pun nggak ada gitu. Tapi tadi Eliano masuk lumayan, cepat juga dia. Cuma kan kalau ngomong kecepatan kan kita di Piala Asia kan punya Yance kan ya, Yakob punya Yakob, sebelumnya punya ada Sadil gitu. Dan menurut gue ini bukan gue ngomong harus Sadil harus dipanggil, Yance atau Yakob harus dipanggil, bukan, tapi maksudnya pemain tipe-tipe seperti ini yang dibutuhkan. Tadi ada Eliano sedikit memberikan solusi, tapi kan tidak segesit pemain-pemain yang saya sebutkan, dan saya tidak mengkotakkan ini pemain lokal atau diaspora ya, sekali lagi bukan, tapi butuh pemain seperti itu. Oke, nah tapi kita ucapin selamat dulu buat Jepang. Yes. Menjadi tim Asia pertama yang ke Piala Dunia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah di saat hampir bersamaannya dengan Australia, Indonesia tadi mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Jadi masih ketat nih, peringkat 3 sampai 6 masih sama. Karena China sama Arab Saudi baru main besok ya? Besok. Jadi awalnya Jepang itu baru mencetak gol di menit ke 66. Iya, betul. Dan sebelumnya berharap seru nih gitu ketika mereka imbang masih 0-0, tetapi ketika mereka akhirnya unggul 1-0 dan ditutup dengan golnya Kubo 2-0. Ya yang nyaman sekarang Australia gitu. Benar. Australia nyaman sekarang dengan 10 poin di posisi kedua, jadi beda 4 poin dengan para pesaingnya. Betul. Kita tunggu hasil Arab Saudi lawan China, mudah-mudahan sih hasilnya imbang ya. Betul. Jadi kita nggak terlalu berat juga untuk ngejar di 3 sama 4. Sekarang kita turun di posisi keempat. Bahrain kelima. Dan ke-6 masih China. Jadi itu komposisi klasemen saat ini. Jadi memang sebenarnya peluang itu masih ada. Jangan berkecil hati. Setidaknya kalaupun tidak jadi lolos kedua besar, masih ada putaran keempat. Iya, setidaknya ketika tidak lolos langsung di putaran ketiga, masih ada putaran keempat. Betul. Gitu. Jadi, karena harapannya masih ada. Betul. Tapi yang pasti catatan penting di pertandingan di Sydney ini adalah pertandingan yang menurut gue banyak hal yang harus dicatat, terutama lini belakang. Iya, betul. Dua gol awal itu dua-duanya
murni kesalahan kita. Yang satu pasti jelas lah Nathan melakukan pelanggaran dan tapi kalau nggak dilanggar juga pemain yang berbahaya juga gitu. Jadi betul. ya itulah itu memang situasinya seperti itu, mengharuskan seperti itu. Yang kedua adalah ini notice banget Ziegler kelihatan banget melakukan hal yang sama ketika dia lawan Cina. Bedanya lawan Cina masih sedikit di tengah posisinya. Ini masih jauh. Jadi sebenarnya tingkat kesalahannya agak lebih fatal yang lawan Australia menurut gue dibandingkan sebelumnya. Tanpa mengecilkan arti 1-2 pemain, tapi memang kesalahan di situ gitu loh. Nah ini menurut saya juga catatan ke depan. Nah kenapa saya notice? Coba deh. Mungkin masih secara jam terbang, nilai kontrak segala macam pemain yang cukup mahal. Tapi kan chemistry antara J.I. Jazz dengan Rizky Ridho itu jauh lebih dulu terbangun dibandingkan dengan Ziegler di tim ini gitu loh. Jadi menurut saya kenapa tidak mencoba nanti mungkin di lawan Bahrain adalah dengan memainkan Rizky Ridho sejak awal. Dan Rizky Ridho tadi bermain mungkin ya memang ketika dia masuk terus kebobolan juga ya. Tapi menurut gue juga lumayan tidak terlalu buru-buru amat ya si Rizky Ridho. Tapi kalau ngomongin overall ya Verdong yang paling istimewa, paling oke lah, bukan istimewa, paling oke di pertandingan ini gitu. Iya, kalau gua ngeliat memang ini kesalahan seperti lawan China keulang lagi ya, dari pertahanan garis tinggi yang coba diterapkan, kita kalah dari serangan balik. Tadi kebobolan dari serangan balik cepat yang tadi si Velupila ya namanya ya. Velupila benar. Terus yang kalau menurut gua secara permainan memang lebih terbuka, lebih open play, apa yang diperagakan oleh Patrick Kluivert. Tapi ketajaman tidak juga sebagus ketika zaman STY. Maksud gua tidak, ya sama aja, nggak beda jauh gitu dengan ketika zaman STY. Tapi secara pertahanan harus diakui ini terapuh. Paling rapuh, bahkan mungkin tidak lebih baik daripada organisasi pertahanan ketika masih dilatih sama STY. Kalau ngelihat keadaan di luar dua gol awal, dua golnya si Jackson Irvine juga kelihatan sekali bahwa menutupnya juga terlambat. Pemain ini dengan leluasa karena kita tahu bola reboundnya betul. Si siapa namanya si Nathan agak telat kemarin. Pemain Australia ini kan tinggi-tinggi nih termasuk gol kedua Irfan ya yang lewat heading. Dia datang dari samping langsung bisa mencuri bola dengan mudah. Memang unggul dalam ketinggian, tapi back kita kan juga tinggi-tinggi sebenarnya. Ini juga jadi catatan nih. Kenapa tidak bisa mengantisipasi bola itu? Padahal ketika kita sudah masuk ketika kita mencoba serangan balik dan kita masuk kotak 16, kita juga melakukan crossing selalu patah. Yang terjadi waktu cederanya Sandy Walsh itu kan juga seperti itu skemanya, tapi patah juga. Nah, kita diserang yang hal sama, tapi tidak bisa mengantisipasi dengan kondisi pemain kita juga posturnya tinggi-tinggi gitu loh. Ini juga jadi catatan menurut gua gitu. Iya, makanya memang gua bilang kesalahannya malah nambah ini dari segi antisipasi bola sepak pojok ya. Set piece ya, kita kebobolan 2 gol dari situ, ini sangat riskan banget, berbahaya dan mungkin bisa saja menjadi salah satu yang mungkin nanti akan dieksploitasi sama Bahrain. Karena secara postur juga para pemain juga lumayan punya postur yang tinggi, yang mungkin bisa bersaing dengan para pemain kita yang punya postur tinggi. Jadi harus berhati-hati, apalagi tim-tim dari Timur Tengah juga punya power yang sangat luar biasa. Betul. Ini menjadi catatan juga untuk melawan Bahrain nanti. Jadi memang evaluasi paling sekarang mungkin yang akan harus segera dievaluasi paling penting adalah dari sisi pertahanan sih. Iya. Dan satu lagi ketika lawan Bahrain, jangan memandang Bahrain sebagai tim yang sebelah mata. Iya, betul. Itu yang paling penting dan kita harus belajar ketika di bulan November ketika kita hancur lebur lawan Jepang, kita cepat bangkit lawan Arab Saudi. Kita bangkit. Tetapi catatan sekarang berbeda, kenapa? Kondisinya berbeda. Kondisinya pasti berbeda karena pelatihnya juga berbeda. Artinya ini juga harus diantisipasi oleh tim ini bagaimana mereka segera bangkit dan tidak meremehkan Bahrain. Dan satu lagi, tolong ekspektasi datar-datar aja. Benar-benar. Sekarang sudah mulai menurunkan sedikit ekspektasi. Oke, waktu kemarin sebelum lawan Australia banyak yang mencoba untuk ekspektasi, ya udah kita masih bisa nih lolos lewat jalur 2 besar, jalur 2 besar gitu. Walaupun sekarang peluangnya masih ada. Tapi coba agak diredam sedikit dan yang penting adalah ketika melawan Bahrain yang penting menang dulu deh. Gak usah muluk-muluk banyak glorifikasi bisa menang telak lah apa segala macam gitu. Tapi yang pasti menang dulu.
Dan yang pasti jangan ada ini hal-hal yang di luar sepak bola ya, di luar sepak bola biarkanlah ketika kita dicurangi dalam tanda kutip waktu di Bahrain atau bahasanya apa waktu itu, lupakan itu, yang penting fokus mendukung timnas nih bagi penonton agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan termasuk kalimat-kalimat omongan rasis lah itu harus karena ini belajar dari beberapa kejadian kemarin ya, itu belajar dari liga lokal yang ada rasisme juga segala macam, ada beberapa hal yang menurut saya di luar sepak bola. Terus respect, salah satunya ketika Bahrain nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita berdiri semua gitu, yang di stadion tentunya. Jadi menurut saya sepak bola itu mengajarkan respect, dan mari kita dukung timnas Indonesia ini di luar lapangan dengan baik dan di dalam lapangan bisa berjuang dengan maksimal. Iya gitu. Kita berharap bisa ada poin maksimal nanti ketika lawan Bahrain. Mudah-mudahan ada perubahan yang positif nanti bersama Coach Patrick Kluivert bersama dengan skuad asuhannya. Ada perbaikan, bisa tampil lebih tajam, dan mudah-mudahan kita masih tetap bisa bersaing di jalan 2 besar. Tapi syukur-syukur kita paling nggak bisa finish di posisi 3 dan 4 agar lolos ke putaran keempat. Yang pasti persaingan memang semakin seru sebenarnya di grup ini. Betul. Di luar Jepang sudah selesai dengan perjuangan mereka, dan kita kebetulan masih akan ketemu Jepang, dan terakhir ketemu Jepang itu kan enaknya Jepang udah lolos ini. Jadi ini sebenarnya keuntungan buat kita. Yang pasti lawan Bahrain memang harus menang dulu. Iya gitu. Betul. Lawan Bahrain menang, lawan China menang. Setidaknya kita masih megang posisi 3 atau 4. Kalau misalnya itu bisa terrealisasi, kita masih punya nafas lah ke Piala Dunia. Masih nonton kualifikasi lagi. Masih nonton kualifikasi, setidaknya masih ada harapan untuk kita ke Piala Dunia, apalagi dengan materi pemain seperti saat ini. Harusnya sih ya mudah-mudahan itu tercapai. Mudah-mudahan itu tercapai. Dan kita ambil hikmahnya bahwa tidak mencari alasan atau tidak mencari kambing hitam. Memang tim ini baru berkumpul 2 hari dengan pelatih yang baru. Ketika nanti lawan Bahrain kita sudah berkumpul hampir 1 pekan, ini setidaknya akan menambah chemistry-nya lebih baik seperti itu. Ya, kita berharap para pemain juga jangan sampai dibully. Betul. Pelatih juga jangan sampai terlalu dibully, karena ini memang sebuah pertandingan ada menang kalah. Terima dengan lapang dada. Kita menatap ke depan, yang mudah-mudahan timnas bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Oke. Kayaknya udah segitu dulu ya. Gak usah panjang-panjang ya. Kita nunggu aja nanti gimana perkembangan terkait dengan perjuangan timnas Indonesia di GBK, karena masih akan ada live reaction. Termasuk harapan kita semoga Sandy Walsh tidak cedera parah. Iya, betul kita berharap Sandy Walsh tidak cedera parah ya. Tidak parah. Ya kita berharap itu, karena tadi sampai baru main langsung diganti tuh kayaknya kita juga agak ngeri-ngeri sedap ya. Apalagi dia mau lawan Ronaldo lagi. Iya. Oke, cepat sembuh buat Sandy Walsh juga, dan mudah-mudahan tidak ada cedera parah. Kalau kalian untuk para scorer, silakan sampaikan juga di kolom komen pendapat kalian tentang pertandingan antara Australia melawan Indonesia. Sampaikan di kolom komentar kalian, sampaikan kritik yang membangun ataupun itu ya, yang hal-hal yang mungkin disampaikan dengan cara yang baik. Yes. Itu sih, yang penting jangan bully siapapun. Yes. Oke, dengan demikian terus follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok, Facebook, kemudian di YouTube jangan lupa terus di-subscribe. Terus kita masih ada di Noise, kita selalu di Noise. Dan kalau teman-teman butuh informasi update timnas menuju laga melawan Bahrain, jangan lupa dibuka di skor.id. Oke, dengan demikian gue Resto. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.